Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama bertemu secara daring guna untuk belajar bersama, kemudian menyimak materi yang insya Allah akan kita simak bersama, materi yang akan dipaparkan oleh Al-Ustadz Badrut Tamam Abduh. Namun sebelum itu, saya sebagai moderator, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nabil Khatami. Saya adalah mahasiswa Al-Azhar program studi Syariah Islamiyah Mesir. Selanjutnya, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu berada dalam lindungan dan kesehatan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya selaku MC akan membawakan susunan acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ibnu Hafidh Kamal. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara anak ada? Ustaz? Jelas Ustaz, insyaallah. Jelas insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا الليل وجعلنا النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة
وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi, cara kita pada malam hari ini berjalan dengan hikmat dan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Menuju ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Nadwah Academy yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syarido Tariq Bintoro. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nas'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal wa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bihudurikum ayyuhal ikhwah. Selamat datang rekan-rekan sekalian, rekan-rekan pejuang atau mujahid thalabul ilmi, yang dimana insya Allah dalam kesempatan kali ini di ruang kecil ini atau di ruang nadwah ini kita bisa berkumpul secara maya, kita bisa berkumpul melalui dunia sosial media, melalui Google Meet ini, yang insya Allah nantinya akan membahas satu pembahasan aktual, yang dimana ini pembahasan yang sering muncul di akhir-akhir ini. Rekan-rekan sekalian, saya menyambut rekan-rekan semua dan berterima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya, atas kesediaannya, terutama untuk pemateri dalam memaparkan materi yang akan disampaikannya nanti. Qadarullah, saya mewakili founder dari Nadwah Academy, Al-Ustadz Luqman Al-Hakim Rahman Minhajullah, yang dimana beliau berhalangan untuk menyampaikan sambutannya. Akan tetapi insya Allah dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan tersampaikan pula sambutan yang penting untuk diketahui kita bersama di sini. Insya Allah Nadwah Academy ini sebetulnya memiliki 3 program. Yang pertama, ada satu program eksklusif yang dimana ini adalah program yang khusus untuk peserta yang terpilih, diseleksi dalam Nadwah Academy. Dan seleksi tersebut, qadarullah untuk kali ini, tema yang diangkat dalam 6 bulan ialah tentang tokoh Islam. Nah, itu disebut dengan Nadwah eksklusif. Jadi program yang pertama adalah itu.
Lalu program sisanya yang pertama atau yang kedua adalah Nadwah Aktual ini, yang dimana Nadwah Aktual ini berupaya untuk menjadi salah satu yang memiliki keinginan sekaligus usaha untuk menyebarluaskan dan menyuarakan nilai-nilai Islam. Nah, dari sini program Nadwah Aktual itu berkaitan dengan bagaimana ruang Nadwah ini berupaya untuk membahas materi-materi yang terjadi di masa-masa sekarang yang sangat sering dibahas oleh kalangan luar, dan Nadwah Academy berupaya untuk membahas itu pula. Lalu yang selanjutnya adalah program yang terakhir, yaitu Nadwah Connection, yang dimana ini berkaitan dengan program inklusif atau program umum juga, yang diisi oleh berbagai pemateri di cakupan internasional. Dan alhamdulillah Nadwah Connection itu fokus kali ini adalah membahas tentang tokoh-tokoh muslim atau muslimah yang berkiprah di masa lampau. Nah, dari sana mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal kita semua, sekaligus menjadi pemantik bahwa ruang ini berupaya untuk senantiasa menyuarakan Islam, senantiasa menghadirkan Islam. Nah, dari sana mudah-mudahan dengan kehadiran rekan-rekan di sini menjadi barometer keberkahan pula yang senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian sambutan yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sekaligus menjadi informasi baru bagi rekan-rekan semua, dan tak lupa mohon untuk mengikuti semua akun Nadwah Academy, baik itu Instagramnya, YouTube-nya, sampai TikTok-nya. Mudah-mudahan itu menjadi upaya kita semua untuk saling menyuarakan nilai-nilai keislaman. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Syukran. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Basyarido Tariq Bintoro atas sambutan yang telah beliau sampaikan. Menuju ke acara selanjutnya, yaitu acara inti pada kesempatan malam ini, yaitu pembahasan materi dengan judul Tradisi Pesantren Antara Adab dan Feodalisme, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Badrut Tamam Abduh. Perlu diketahui bersama teman-teman, Al-Ustaz Badrut Tamam Abduh ini adalah mahasiswa Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau sedang mengenyam pendidikan di Al-Azhar di program di Fakultas Usuluddin. Maka insya Allah kali ini pembahasan yang akan beliau sampaikan akan sangat syarat sekali dengan apa yang telah beliau pelajari di perkuliahan. Insya Allah. Bagaimana beliau menimbang dan mentransformasikan informasi yang telah beliau dapatkan kepada kita semua, sehingga kita bisa memilah-milah dan menimbang mana yang lebih baik, insya Allah. Tanpa berpanjang waktu, kepada Al-Ustaz Badrut Tamam Abduh, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran? Ustaz moderator. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus daripada Nadwah Academy, terutama senior saya sebenarnya, Ustaz Lukman. Beliau juga senior saya di Insight. Juga kepada segenap jajaran pengurus di Nadwah Academy yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bisa bertemu malam ini, atau kalau di Kairo sekarang masih sore, menjelang hampir baru asar sebenarnya, baru asar.
untuk membahas tema yang sedang sekarang lumayan sering dibahas, baik itu di bilik-bilik kamar, di warkop-warkop, di sosial media arus utama, di media arus utama ataupun di sosial media tentang pesantren. Tanpa perlu berlama-lama, mungkin saya akan langsung masuk ke materi karena sepertinya materinya juga agak panjang punya saya. Jadi saya kalau melihat di rundown acaranya itu dikasih waktu 45 menit. Jadi saya akan berusaha untuk memaksimalkan waktu 45 menit itu untuk menjelaskan hal-hal yang bagi saya pribadi itu perlu untuk diperjelas. Silakan operator slide berikutnya. Pendahuluan ya, pendahuluan ini sebagai semacam latar belakang begitu. Kenapa kok tema ini kemudian terangkat lagi akhir-akhir ini. Jadi dalam waktu sebulanan ini kita mendapati ada 2 peristiwa lumayan besar, kita katakanlah begitu ya, yang berkaitan dengan pondok pesantren. Yang pertama adalah kasus ambruknya mushola di pondok pesantren Al-Khazini, yang itu menewaskan puluhan orang, menjadi perhatian nasional, banyak yang berkomentar, dan juga menimbulkan opini-opini liar terkadang-kadang. Yang kedua adalah kasus Trans 7 yang dianggap atau bahkan terbukti ya mencoreng kira-kira begitu ya nama baik salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, yang mana pesantren tersebut juga kiprahnya juga sudah lumayan kemudian cederai kira-kira begitu oleh Trans 7. 2 kejadian ini kemudian yang menjadi ba'is begitu atau menjadi pendorong akhirnya tema atau yang berkaitan dengan pesantren kemudian diulas kembali. Katanya pesantren dianggap sebagai lembaga yang feodal kira-kira begitu ya. Dan itulah tema kita malam ini atau sore ini. Kita akan membahas apakah yang ada di pesantren itu memang betul feodalisme kira-kira begitu. Kasus di Mushola Al-Khazini tentunya ambruknya Mushola Al-Khazini dengan Trans 7 ini tidak akan menjadi fokus pembahasan kita sebenarnya. Akan tetapi yang ingin betul-betul saya sampaikan adalah apakah betul kira-kira apa yang ada di pesantren itu adalah tradisi feodal kira-kira begitu. Karena ini selama maknanya belum jelas kita juga tidak akan tahu, atau selama kita belum bisa mengerti apa itu feodalisme kira-kira begitu, maka narasi feodalisme itu akan senantiasa terus dikaitkan dengan pondok pesantren. Silakan slide berikutnya. Pertama, kemudian sebelum ke pembahasan juga saya akan melakukan disclaimer dulu. Pertama adalah mari kita letakkan dulu kefanatikan kita, baik itu fanatik untuk membela ataupun untuk membenci, kira-kira katakanlah membenci kira-kira begitu ya. Jadi saya berharap misalnya di sini ada yang alumni pondok pesantren atau yang bukan alumni pondok pesantren, saya harap letakkan dulu klaim-klaim ataupun natijah kesimpulan-kesimpulan kita sebelum kita membahas ini. Karena saya tidak ingin ada istilahnya itu kalau di di ilmu adabul bahas wal munadharah atau di ilmu mantik itu saya tidak ingin ada al-musadharah alal matlub atau petitio principi bahasa Latinnya. Jadi kita meletakkan natijah dulu, kemudian setelah itu kita bangun pembuktian. Saya tidak ingin seperti itu. Jadi kita harus pembuktian dulu, baru setelah itu kita ambil natijah. Kita harus bangun muqaddimah dulu, setelah itu kita tarik kesimpulan dari muqaddimah itu. Bukan kemudian kita tarik kesimpulan dulu, lalu setelah itu kita jelaskan. Itu sama seperti kurang lebih istilahnya adalah al-musadharah alal matlub. Yang kedua, apa yang akan saya sampaikan adalah bentuk ideal dari pesantren. Jadi yang akan saya sampaikan adalah pesantren sebagaimana seharusnya, begitu. Jadi nanti apa yang akan saya sampaikan tidak bisa kemudian dierot atau dikritik misalkan dengan misalnya, tapi saya ada loh di pesantren saya kejadian seperti ini. Tapi ada loh pesantren beritanya seperti ini. Tapi ada loh kemudian misalnya keluarga saya dia mondok di salah satu pesantren kemudian dia melakukan yang seperti ini. Maka saya anggap itu semua adalah bentuk tidak ideal dari pesantren. Jadi yang akan saya jelaskan semuanya nanti itu adalah bagaimana pesantren seharusnya dan bagaimana idealnya pondok pesantren. Dan itulah yang memang kita katakan mungkin kebanyakan pesantren yang seperti itu. Yang ketiga adalah objek penyampaian saya itu kepada santri secara khusus dan juga umat Islam secara umum. Kenapa kok kita harus menentukan ini?
Karena kita harus menyatukan tolak ukur, kita harus menyatukan pandangan. Apa misalnya yang menjadi kompas moral kita? Bagaimana kita menentukan baik dan buruk? Maka saya kira kita harus menyatukan latar belakang dulu. Oh, misalnya latar belakang kita adalah santri atau umat Islam. Berarti cara kita menentukan baik dan buruk adalah syariat Islam. Kita bukan Mu'tazilah misalnya yang mengatakan bahwa baik dan buruk itu bersifat rasional, murni. Kita bisa misalkan menyimpulkan sesuatu itu baik atau buruk hanya murni dari akal. Enggak, kita harus satukan dulu cara penilaian. Kita harus satukan dulu tolak ukurnya apa dalam menilai mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Dan cara penilaiannya adalah karena kita umat Islam secara umum dan juga santri secara khusus, maka saya kira kita sepakat bahwa kita sama-sama mengakui syariat Islam lah yang menjadi tolak ukur bersama untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa yang akan saya sampaikan itu bersifat debatable ya. Jadi saya tidak mengeklaim yang saya sampaikan ini bersifat sempurna, anti kritik, kemudian juga kebal kritikan. Saya berharap nanti di akhir kalau memang ada poin-poin saya yang dianggap janggal, aneh, atau bahkan salah, bisa nanti kita diskusikan setelah selesai penyampaian materi. Berikutnya, operator. Saya sekarang sebagaimana ada di pamfletnya itu ya, itu kita akan mengkaji pertama-tama adalah membedah batas penghormatan dengan feudalisme menurut ilmu logika. Ada 3 teori logika atau setidaknya 3 bagian ilmu logika yang ingin saya sharing atau ingin saya bagikan ke teman-teman dalam melihat permasalahan feudalisme dan juga penghormatan ala pesantren. Saya akan membawa 3. Yang pertama adalah definisi atau at-ta'rif. Yang kedua tentang masalah qadhiyah muhmalah atau proposisi yang tidak ada surnya atau counternya begitu. Yang ketiga adalah metode nalar istiqra atau nalar deduktif begitu. Sekarang kita akan masuk pertama-tama tentang definisi. Kenapa kok definisi ini penting? Karena sebagaimana kita tahu bersama bahwa al-hukmu 'ala syai'i adalah far'un an tasawwurihi. Kita misalkan ingin menghukum. Hukum itu apa? Hukum itu adalah nisbah hukmiyah antara sesuatu dengan hal yang lain. Antara A dengan B misalnya. Contoh sederhananya misalkan Zaidun qaimun, itu adalah contoh sederhana. Nisbah hukmiyah antara Zaid dengan qaim atau dengan qiyam itu bisa kita capai setelah kita bisa mentasawurkan masing-masing dari Zaid itu apa, kemudian qiyam itu apa. Sekarang kita melihat ada 2 hal ini, ada pesantren, ada feudalisme, ada penghormatan ala pesantren atau adab, ada feudalisme sekarang. Sebelum kita kemudian bisa mendefinisikan secara rapi dan secara detail apa itu feudalisme, jangan kemudian kita nisbatkan feudalisme itu kepada pesantren. Karena kita berarti kalau misalnya sekarang kita nisbahkan atau kita sandingkan feudalisme kepada pesantren itu feodal gitu misalkan, sebelum kita mengetahui tasawurnya, berarti kita sudah melakukan kesalahan, yaitu kita tidak melakukan tadi itu al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Definisi di dalam ilmu logika itu harus bersifat jami' dan mani'. Jami' itu artinya universal, mani' itu artinya eksklusif. Universal dalam artian semua hal yang seharusnya tercakup di dalam definisi itu benar-benar tercakup dengan definisinya. Begitu juga dengan mani' eksklusif, segala hal yang tidak tercakup di dalam definisi maka seharusnya tidak tercakup di dalam definisi itu. Misalkan kalau contoh yang sudah maklum dan sangat masyhur di ilmu mantik gitu ya adalah al-insan, misalkan hayawanun natik misalkan. Manusia adalah makhluk hidup yang berpikir gitu. Maka di dalam definisi itu segala hal yang itu mencakup afrod atau bagian daripada manusia harus tercakup semuanya. Kita tidak boleh misalkan mendefinisikan al-insan dengan apa, misalkan hayawanun ghairu natik misalkan begitu. Karena itu nanti malah mengeluarkan insan daripada yang seharusnya. Maka sekarang kita harus betul-betul bisa mendefinisikan feudalisme itu dulu apa, yang sekiranya jami' dan sekiranya mani' begitu. Silakan operator. Berikutnya. Nah, definisi itu ada 2. Ada definisi definisi yang sifatnya itu adalah rosem, ada yang haddi begitu ya. Kalau rosem maka dia harus mencakup kepada 2 hal.
di dalam definisi itu harus ada genusnya atau al-jinis, harus ada diferensianya atau al-fasal begitu. Apa definisi feudalisme yang sekiranya mencakup terhadap atau mengandung unsur genus, al-jinis, sama mengandung unsur diferensia atau al-fasal? Kalau kita lihat misalkan di Britannia.com ya, ini insya Allah terpercaya ya. Tapi ini sebenarnya definisi sudah masyhur sebenarnya. Saya hanya mengambil satu sumber saja untuk mendefinisikan ini. Cuman kalau kita cari misalkan di buku-buku lain ya sama. Kira-kira misalkan kita lihat bukunya Marvin Perry, Sejarah Peradaban Barat, ya kurang lebih sama definisinya dengan ini. Yaitu feudalisme adalah sistem sosial, politik, dan ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan tanah dan hubungan timbal balik antara tuan tanah dan bawahan. Perlu diketahui bahwa feudalisme itu bukanlah istilah netral sehari-hari. Kita tidak biasa kemudian misalkan menggunakan kata feudalisme sebagai suatu kata yang kita pilih untuk kehidupan sehari-hari. Feudalisme itu bukan istilah netral, tapi dia adalah istilah yang ada unsur atau adalah yang berkaitan dengan sosial, politik, dan juga ekonomi. Yang mana kalau kita lihat latar belakang sejarahnya itu kembali di abad pertengahan di Eropa, waktu sekitar abad 7 sampai abad 13 Masehi, kira-kira begitu. Apa genus daripada atau apa al-jenis daripada definisi daripada feudalisme, yaitu sistem sosial dan politik, sistem sosial, politik, dan ekonomi. Sistem sosial, politik, ekonomi ada banyak, begitu ya, itu ada jenisnya. Maka perlu fasal, perlu pembeda, kira-kira begitu, atau al-fasal. Apa yang menjadi fasal, yaitu didasarkan kepada tanah dan didasarkan kepemilikan tanah, kemudian ada hubungan timbal balik antara tuan tanah dan bawahan. Apa maksudnya? Jadi begini, dulu di Eropa pada abad pertengahan, kepemilikan itu atau tanah itu menjadi aset yang paling berharga. Jadi ada sistem hierarki sosial dari raja, bangsawan, kemudian ksatria, dan juga petani. Nanti bangsawan itu akan dihadiahi tanah oleh raja jika melakukan sumpah setia atau melakukan jasa-jasa tertentu. Begitupun nanti bangsawan juga akan, atau ksatria gitu ya, nanti misalkan dia itu melakukan sumpah setia kepada bangsawan, maka dia akan nanti diberi sebidang tanah. Siapa pekerja dari tanah ini? Yaitu para petani. Jadi dulu inti daripada feudalisme itu adalah kepemilikan kepada tanah ini. Yang mana nanti kepemilikan kepada tanah ini membentuk sistem sosial, membentuk sistem politik, juga membentuk sistem ekonomi. Nanti kok bisa sistem sosial ya? Karena nanti misalkan raja itu karena kepemilikan tanah itu tadi, dia yang memberikan kepada yang di bawahnya, maka dia menjadi otoritas tertinggi di dalam rentetan hierarki sosial pada Eropa abad pertengahan. Kemudian slide berikutnya operator. Nah, ada ciri khas atau ada juga arat khas begitu ya daripada feudalisme apa? Karena kepemilikan kepada tanah tadi ya, kepemilikan kepada tanah tadi kemudian menimbulkan hierarki sosial yang bersifat tetap, hampir bisa dikatakan tetap. Alias tidak ada ceritanya petani bisa naik misalkan menjadi bangsawan atau bahkan raja. Jadi karena kepemilikan kepada tanah ini, nanti anak-anak mereka akan mewarisi ini juga. Jadi akan mewarisi, ya jadi misalkan bapaknya adalah seorang petani, ya sudah berarti anaknya akan melahirkan sistem atau status sosial dari ayahnya. Dan begitu sampai seterusnya, hingga nanti mungkin sistem feudal ini akan hancur dengan sendirinya di Eropa abad pertengahan. Jadi saya akan ulangi lagi bahwa feudalisme itu bukan istilah netral, tapi dia adalah istilah yang berasal dari Eropa abad pertengahan karena atau berdasarkan kepemilikan kepada tanah yang kemudian kepemilikan kepada tanah ini membentuk sistem sosial, membentuk sistem ekonomi, dan juga membentuk sistem politik. Sistem sosialnya bersifat bersifat tetap atau tidak ada mobilitas di sana, terlalu istilahnya itu kaku. Tidak mungkin nanti misalkan seorang petani bisa naik jabatan menjadi ksatria, raja, dan juga bangsawan bahkan raja. Kita sekarang sudah mengetahui nih apa jenis, fasal, bahkan arat khas daripada feudalisme. Ya, saya tidak akan terlalu menyinggung terlalu jauh bagaimana sejarahnya, karena itu nanti akan menghabiskan waktu yang sangat banyak kalau misalnya kita singgung juga sejarahnya. Kita cukup sekarang di pengetahuan kita yang sekiranya mencukupi untuk mendefinisikan apa itu feudalisme. Slide berikutnya, operator. Nah, sekarang kita bandingkan misalkan adat di pesantren dengan feudalisme. Apakah misalkan adat di tradisi pesantren itu adalah sistem ekonomi, politik, dan juga
apakah itu adalah sistem ekonomi dan politik misalkan? Tidak, tidak ada ceritanya misalkan yang tidak ada satupun bahkan ya orang yang meneliti tentang pesantren kemudian mengatakan bahwa adab di pesantren atau tradisi pesantren itu merupakan sistem ekonomi atau bahkan sistem politik. Dari jenisnya saja, itu kan kalau kita misalkan mendefinisikan insan dengan hayawan natik, kalau sejak awal misalkan ada sesuatu bukan hayawan, maka dia sejak awal bukanlah insan begitu, bukan makhluk hidup. Misalkan kita katakan bahwa batu itu kan bukan hayawan, bukan makhluk hidup, maka sejak awal dari jenisnya saja, dari jenisnya itu saja sudah nggak masuk. Maka nanti di bawahnya sebenarnya juga nggak akan masuk. Nanti di arafahnya nggak akan masuk, apalagi di fasalnya juga tidak akan masuk. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana di pesantren. Apakah struktur sosial di pesantren, hierarki sosial, kita akui bahwa di pesantren itu juga ada hierarki sosial dalam arti ada level-levelnya, katakanlah begitu ya, bahwa misalkan secara keilmuan A misalkan itu lebih utama daripada B secara kewaraan, kezuhudan dan lain-lain, bahwa misalkan kiai itu ada di atasnya santri. Tapi sekarang kita lihat apakah hierarki sosial yang ada di pesantren itu bersifat tetap dan tidak bisa diubah? Enggak tidak seperti itu. Banyak sekali pesantren yang mana di sana santrinya suatu saat karena misalnya memenuhi kriteria tertentu sebagai seorang kiai, nanti dia akan naik status sosialnya dari santri, kemudian dia menaik menjadi seorang kiai. Jadi di pesantren, satu pesantren itu bukanlah sistem ekonomi atau politik. Yang kedua, hierarki sosial di pesantren itu lebih fleksibel, katakanlah begitu ya. Jadi tidak ada kemudian ceritanya larangan misalkan, Anda ini santri, tidak bisa jadi kiai. Oh, nggak ada larangan seperti itu di pesantren. Siapapun Anda, misalkan, nanti sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu dari segi keilmuan, kezuhudan, keutamaan, dan lain-lain, maka dia bisa suatu saat untuk menjadi kiai. Begitu. Jadi tidak bersifat tetap. Maka yang ingin saya sampaikan adalah, pertama, dari segi definisi saja, feodalisme itu tidak ada kriterianya di pesantren. Sehingga ketika sudah kita tahu sekarang apa definisi feodalisme, kita apakah sah kemudian menisbatkan feodalisme kepada pesantren? Secara definisi saja itu sudah tidak masuk. Kalau misalkan ada orang menilai feodalisme itu berdasarkan gestur tubuh misalkan, gestur tubuh yang itu dilahirkan daripada ekspresi adab itu sendiri. Maka nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Cuma sekali lagi, kalau misalkan yang Anda maksud adalah feodalisme dengan makna yang sebenarnya, dengan hakiki sebagaimana dipahami oleh sejarawan, kemudian dinisbatkan kepada pesantren, maka itu jelas salah. Kalau kita menggunakan makna hakiki, makna yang sebenarnya dari feodalisme, kita nisbatkan kepada pesantren, itu jelas salah. Ada misalkan orang yang berusaha untuk tetap mengatakan, oh enggak, tetap feodal, tapi kita tidak bermaksud makna hakikinya, bukan makna yang sebenarnya, tapi apa? Slide berikutnya, operator. Yang kita maksud adalah majas, kira-kira begitu. Kita ambil makna majas dari feodalisme, lalu kita nisbatkan kepada pesantren. Jadi kita enggak kok, kita mengakui kok kalau pesantren itu misalnya bukanlah adab di pesantren, bukanlah sistem ekonomi atau bukanlah sistem politik misalkan begitu. Kita hanya mengambil makna majasnya. Apa misalnya wajah syabahnya misalkan begitu ya. Kan kalau dalam tasbih itu ada arkanut tasbih, ada musyabbah, musyabbah bih, ada wajah syabah begitu kan. Sekarang apa wajah syabahnya? Oh, wajah syabahnya adalah misalnya hierarki sosial. Karena di pesantren itu ada yang diagungkan, kira-kira begitu ya, bahwa kiai misalkan tingkatannya secara sosial lebih tinggi daripada santri ataupun ustadz, kira-kira begitu. Itu adalah makna metafor saja. Maka pertanyaan saya, kalau itu sekedar metafor, sekedar metafora, sekedar majas, maka itu menjadi penamaan yang tidak detail. Karena penamaan tidak detail, maka menjadi bola liar. Karena nanti bola liar, maka nanti kita sah kemudian mengatakan apapun yang di sana ada hierarki sosial, ada atasan, ada bawahan, berarti kita sah menamakan feodalisme misalkan, secara majazan, kira-kira begitu. Maka itu sudah akan menjadi liar, kira-kira begitu. Maka beberapa santri misalkan mengatakan, loh, itu loh di kantor-kantor juga feodal. Ada misalkan ada direktur, ada CEO, lalu ada pegawai, ada satpam. Itu kan secara status sosialnya sudah beda kan begitu kan. Karena misalkan hanya melihat ada hierarki sosial. Itu kan karena penamaan tidak detail, kemudian nanti akan berefek ke
ke apa namanya ke bidang-bidang lain. Atau misalkan kemarin ada santri yang mengatakan bahwa itu loh di pesawat pramugari atau misalkan pramugara di pesawat itu menghormati apa namanya menghormati para penumpang pesawat dengan cara-cara yang mirip dengan pesantren. Itu adalah feodalisme juga kata beberapa santri. Ya, kita bisa katakan itu feodalisme juga kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk mengatakan pesantren itu feodal dengan penamaan yang bersifat majazi atau metafora tadi. Ya kita juga katakan misalkan, oh itu metafora juga kita mengatakan feodalisme kepada pegawai di perusahaan atau misalnya pramugari di pesawat. Sekali lagi, itu akibat ketidakdetailan definisi dan malah lari kemudian mengatakan itu sekedar metafora saja, sekedar majaz saja. Sehingga apa? Santri itu malah saya nemu tulisan di Facebook misalnya dan itu mendapatkan engagement yang lumayan tinggi, yang like banyak. Itu santri dianggap melakukan cacat logika yang disebut dengan ini saya nggak tahu cara bacanya apa karena itu bahasa Latin, tu kokui itu. Atau saya kurang tahu bahasa Latin gitu atau dalam bahasa Inggris you to. Apa logical fallacy yang seperti ini? Logical fallacy yang dilakukan ketika kita misalkan ketika misalnya lawan debat itu kemudian mengatakan ya Anda sama saja misalkan begitu untuk tidak menjelaskan poin inti daripada materi yang disampaikan, malah menghindar kepada hal lain dengan mengatakan kamu sama saja. Seperti yang diilustrasikan di gambar ini, misalnya ada seorang guru begitu ya, menegur muridnya, kenapa kamu merokok misalkan? Ya Kak, ya guru, kamu Anda dulu juga merokok juga. Nah, ini kan menjadi fallacy. Kenapa? Karena sekarang si murid itu tidak fokus kepada perilaku dia. Dia malah menyerang perilaku gurunya yang mungkin dulu dia merokok atau di waktu lain dia merokok, yang mana di waktu lain itu mungkin diperbolehkan. Dia misalnya merokok di kelas gitu misalkan, atau dia merokok di belum waktunya. Atau misalkan dia merokok tidak memperhatikan kesehatan. Atau misalnya seorang seorang orang tua gitu ya menegur anaknya, jangan main ini. Loh, dulu kamu juga sama begitu misalkan. Itu adalah fallacy. Kenapa? Karena dia itu menghindarkan pembahasan dari intinya. Ada yang mengira santri melakukan itu karena misalnya santri itu ketika membela pesantren menyamakan orang-orang itu dengan atau tradisi di pesantren dengan yang saya katakan tadi, disamakan seperti pegawai di perusahaan atau pramugari di pesawat. Sebenarnya yang permasalahan yang terjadi adalah dua-duanya sama-sama belum mendefinisikan secara detail apa itu feodalisme. Sehingga santri misalkan menisbatkan feodalisme juga kepada pegawai, ya si orang ini juga menisbatkan feodalisme kepada pesantren. Ya sudah, akhirnya pembahasan menjadi tidak sehat. Saling tuduh akhirnya, ini feodalisme. Karena tidak ada tidak ada penamaan yang detail begitu. Tidak didefinisikan secara detail. Akhirnya ya sudah, yang satu mengatakan Anda logical fallacy, ya Anda juga logical fallacy. Ya sudah, akhirnya nggak sehat diskusinya. Padahal harusnya sejak awal dua-duanya mendudukkan perkara apa itu dulu feodalisme. Kalau Anda misalkan mengatakan yang ada di pesantren feodalisme secara majazan, oke ya sudah, kita juga sama katakan itu terjadi di pegawai tadi, di pegawai perusahaan atau di pegawai bank atau di pramugari. Karena kita tahu bahwa hierarki sosial yang ada di perusahaan misalkan juga melahirkan gestur-gestur. Misalkan bawahan tidak mungkin kemudian bersuara lebih lantang atau misalkan jalan dengan petantang-petenteng di depan CEO-nya atau direkturnya. Itu kan adalah gestur-gestur tubuh yang dilahirkan dari status sosial ini, kan begitu. Ya kita kalau misalkan mau hanya mengambil dari segi dohirnya saja, tidak mau menamai feodalisme secara rinci dan detail begitu, itu juga ada di segala lini, kira-kira begitu. Maka baik secara penisbatan feodalisme kepada pesantren, baik itu secara hakiki atau yang sebenarnya, atau secara majazi, metafora saja, itu bermasalah. Berikutnya, operator. Itu tadi kita sudah selesai di ilmu mantek yang saya bawa tadi, ilmu logika dari segi definisi. Sekarang dari segi kodiyah muhmalah atau proposisi tanpa kuantor. Di dalam ilmu logika sebenarnya kita harus memastikan dalam menggunakan kuantor. Misalnya kita katakan semuanya atau sebagian, agar tidak salah paham begitu ya. Jadi kita misalkan mengatakan bahwa semua mahasiswa Al-Azhar itu pintar, misalkan begitu. Sebenarnya kita harus pastikan semuanya atau sebagian sebenarnya. Ketika ada orang misalkan mengatakan sesuatu pernyataan misalkan begitu ya, pernyataan misalkan mahasiswa Al-Azhar itu pintar.
tanpa disertai kuantor, tanpa disertai semuanya atau sebagian, maka kata ilmu mantik, kata ilmu logika, itu nanti akan dilarikan kepada qadhiyah juz'iyah atau kuantor yang sifatnya partikular, juz'i. Ketika ada orang misalkan mengatakan mahasiswa Al-Azhar itu pintar, berarti yang dia maksud ketika dia mengatakannya tanpa kuantor, berarti yang dia maksud adalah sebagian dari mahasiswa Al-Azhar itu pintar. Apa yang ingin saya katakan menggunakan ini? Inilah yang kemudian harus dipahami oleh orang-orang ketika misalkan ada berita gitu ya. Misalkan ada salah satu platform TV misalkan mengatakan telah terjadi pemerkosaan di pesantren, misalkan begitu ya. Itu kan tidak jelas. Kontornya apa? Semuanya atau sebagian? Maka sebenarnya menurut ilmu logika, menurut ilmu mantek, kalau disebutkan tanpa kuantor, berarti itu langsung nanti dikategorikan sebagai sebagian atau bukan semua pondok pesantren. Inilah yang kemudian disalahpahami oleh orang-orang. Ketika misalkan ada kabar misalkan terjadi pencabulan di pesantren. Lalu kemudian, loh ini pesantren, ini jangan-jangan pesantren semuanya seperti ini. Oh enggak. Harusnya Anda dapat memahami, bukan salah beritanya sebenarnya. Beritanya sudah menjelaskan bahwa misalkan kejadian itu terjadi di pondok pesantren A. Si pembawa berita sudah menjelaskan secara lengkap informasi itu, tapi ditangkap oleh orang lain, oleh netizen gitu ya, ditangkap sebagai itu adalah kebanyakan atau bahkan semuanya. Padahal kita harus melihat pernyataan yang tanpa kuantor itu sebagai dalam susunan yang bersifat juz'iyah atau bersifat sebagian, tidak semuanya. Kemudian berikutnya slide berikutnya. Begitu juga misalkan sekarang kita lihat dari sudut pandang istiqro atau nalar deduktif di dalam ilmu mantek ya. Di dalam ilmu mantek misalkan istiqro itu ada dua atau nalar deduktif itu ada dua. Nalar deduktif maksudnya adalah kita misalkan dalam ingin menghukumi sesuatu yang bersifat keseluruhan, kita ambil dari sampel-sampel misalkan begitu. Misalkan kita ingin membuktikan bahwa manusia itu mati. Ini contoh sederhana saja ya. Maka kita misalkan katakan Zaid itu mati, Bakar itu mati, Umar itu mati. Maka kesimpulannya nanti kita ambil kesimpulan manusia itu mati. Jadi nalar deduktif itu kita ambil dari juz'iyat untuk menyimpulkan, kita ambil hukum yang bersifat kulli begitu ya. Nalar deduktif itu ada dua, istiqro itu ada dua. Ada istiqro nakis, ada istiqro tam. Istiqro nakis itu hanya bersifat dhoni saja, sedangkan istiqro tam itu bersifat yakini. Apa yang ingin saya katakan dengan ini? Misalnya sekarang begini, ada misalnya beberapa orang yang memperhatikan berita tentang pesantren di sosial media atau di berita begitu ya. Dia misalnya menemukan 10 kasus yang sama misalkan. Ini loh, ada 10 kasus menurut data pemerkosaan di pesantren selama kurang lebih tahun 2025. Dia bisa kita katakan telah melakukan istiqro ya, karena dia telah mengambil sampel-sampel ini, begitu kan? Nah, sekarang begini masalahnya. Ketika Anda mengambil sampel-sampel ini untuk menghukumi semua pesantren, maka kata ilmu mantek Anda telah melakukan kesalahan. Yang Anda ambil sebagai sampel itu valid untuk sampel itu saja. Tidak bisa, kalau Anda misalnya ingin menghukumi semua pesantren seperti itu juga, misalkan semua kiai itu, misalnya ya, semua kiai itu hidup enak daripada santrinya. Dia tuh misalkan punya mobil A, punya mobil B, hartanya bergelimangan harta dan lain-lain misalkan. Apakah semua kiai seperti itu? Oke, Anda misalnya punya data, misalkan 10 data begitu ya. Tapi sekali lagi, ada banyak sekali pesantren di Indonesia. Anda hanya melakukan istiqro nakis. Istiqro nakis hanya valid untuk sampel yang Anda pegang saja. Tidak bisa kemudian Anda ambil sampel-sampel ini untuk menghukumi semuanya. Itu kalau kita misalkan lihat dari sudut pandang istiqro atau nalar deduktif. Ya, memang betul misalnya di dalam satu tahun misalkan 2025 atau 2024 ada misalnya 10 kejadian atau 10 kasus di pesantren misalkan. Tapi sekali lagi itu tidak menggambarkan semuanya. Kalau Anda memang mau mengambil hukum yang bersifat semuanya, bersifat kuli, mencakup semua pesantren, maka kalau Anda menggunakan nalar deduktif atau istiqro ini, Anda harus datang ke semua pesantren, mengunjungi satu-satu, begitu ya, satu-satu begitu. Pastikan, lalu setelah itu, setelah Anda mengunjungi semua pesantren yang jumlahnya ribuan, bahkan mungkin jutaan itu,
baru Anda bisa mengambil kesimpulan yang valid untuk menghukumi semua pesantren. Nah, orang-orang yang tidak memperhatikan dua hal tadi, qadhiyah mumalah dengan istiqra tadi, atau proposisi non kuantor dengan nalar deduktif ini, nanti akan jatuh kepada logical fallacy atau cacat logika. Apa fallacy-nya? Slide berikutnya, yaitu generalization fallacy. Jadi kita mengeneralisasikan sesuatu tanpa kita mengetahui secara pasti masing-masing. Sama seperti lihat di gambar ini misalnya, ada orang misalkan mengemudikan mobil ya, kemudian ada di depannya lewat mobil yang sangat cepat begitu ya. Lalu dia mengatakan, wah semua pengendara mobil itu aur-auran gitu, atau tidak punya akhlak begitu ya. Padahal dia sendiri misalkan, dia sendiri sedang mengendarai mobil begitu. Apakah dia sekarang tercakup terhadap perkataan tadi? Emang semua pengendara mobil itu emang nggak jelas akhlaknya. Misalkan neko-neko di jalan. Padahal dia sendiri juga sedang mengendarai mobil misalnya. Itu kan nanti akan mengenai dirinya sendiri. Tapi ya sekali lagi, kalau kita tidak memperhatikan, kita tidak betul-betul misalnya memperjelas apa yang Anda maksud, apakah sebagian atau semuanya, tiba-tiba langsung kemudian menghukumi semuanya. Emang pesantren rata-rata begitu loh. Rata-rata dari mana? Kalau Anda mengatakan rata-rata, berarti Anda sudah mendata semua pesantren, misalkan jumlahnya adalah 10.000. Kalau Anda mengatakan rata-rata, berarti Anda memegang data yang mana 60% dari data itu cocok dengan kesimpulan Anda. Sekarang berapa persen yang Anda pegang? Jangan-jangan cuma 10% begitu. Kok bisa Anda mengatakan rata-rata? Rata-rata dari mana? Oh, misalkan, lo ini, saya punya bibi, saya punya adik, saya punya paman. Semuanya mondok di tempat yang berbeda dan masing-masing punya kasus misalkan. Loh, itu valid, saya tidak mengingkari itu. Tapi valid hanya di sampel yang Anda pegang. Bukan di misalkan yang pengalaman saya. Saya juga mondok dan saya tidak mengalami itu. Apakah sekarang valid bukti yang Anda sampaikan kepada saya? Oh, enggak valid juga. Karena itu jangan sampai kita terperangkap di dalam generalisasi fallacy ini. Itu sekali lagi ya, itu kalau kita mau berpikir detail begitu. Ya kalau kita mau mengikuti nafsu gitu ya, kita misalkan hanya statement-statement yang sederhana di sosial media, maka ya itu bagian daripada apa ya, bisa kita katakan ketidaktahuan saja begitu, ketidaktahuan yang malah mengantarkan mereka kepada kesimpulan yang salah. Itu adalah 3 teori logika yang saya bawa ya, itu adalah definisi, qadhiyah mumalah sama istiqra tadi. Sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam, kita bisa naikkan kepada pembahasan yang lebih rinci sebenarnya. Cuman saya kira itu sudah cukup untuk menggambarkan apakah yang ada di dalam pesantren itu feodal, atau apakah kasus-kasus di pesantren itu misalkan bisa membuat kita menghukumi semua atau bahkan rata-rata daripada pesantren. Slide berikutnya. Ini moderator kalau waktunya sudah habis bisa dikasih tahu ya, Bapak moderator. Oke, sekarang kita sudah selesai dengan cakupan umum. Cakupan umum tentang apakah adab itu adalah feodalisme atau apakah pesantren itu memiliki tradisi feodal. Itu kita sudah jelas tadi ya. Sekarang kita akan bahas lebih rinci. Bagaimana sekarang misalnya dengan gestur-gestur yang dilahirkan daripada rasa ingin menghormati para kiai atau para ustadz misalkan begitu. Kita akan bahas di sini. Banyak orang mengatakan, loh itu berlebihan, tidak diajarkan oleh Rasulullah misalkan begitu ya. Oh itu bukan penghormatan, itu sudah pengkultusan. Nah sekarang kita akan bahas di sini. Yang jelas saya mengasumsikan para pendengar di sini itu kita sudah menyatukan tolak ukur tadi. Apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya adalah syariat Islam. Berarti karena saya lihat di KBBI pengkultusan adalah penghormatan yang berlebihan, maka berlebihan di sana saya artikan berlebihan dalam artian tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun gestur-gestur yang dilahirkan dan itu sesuai dengan syariat Islam, maka itu masih dalam cakupan penghormatan, masih diakomodir oleh syariat. Di luar itu berarti pengkultusan. Silakan slide berikutnya. Saya tidak akan membahas ini ya, slide berikutnya, operator. Saya tidak akan membahas semua gestur-gestur itu ya, karena kalau misalnya dibahas semua ya, itu bisa jadi pembahasan tersendiri sebenarnya. Yang ingin saya katakan pertama-tama adalah kalau kita ingin bercita-cita semuanya sama misalkan, rata di dalam menurut sudut pandang Islam ya, maka mohon maaf,
Anda bermimpi dengan hal yang tidak akan pernah terjadi. Islam sendiri, para asatid, para hadirin sekalian, itu betul mengakui persamaan. Apa persamaannya? Persamaannya di mata Allah dari segi ketakwaan. Sebagaimana yang sudah kita tahu di Al-Quran sendiri, bahwa di mata Allah semuanya sama. Begitu ya. Bahwa nanti siapa yang lebih utama misalkan, indallah itu nanti bergantung tentang ketakwaan itu sendiri. Tetapi di sisi lain, coba slide berikutnya, agama kita sendiri juga mengakui ada beberapa orang yang memiliki keutamaan atau memiliki status sosial kira-kira begitu ya, yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan itu diakui oleh syariat, maksudnya begitu loh. Apa misalnya dari segi ilmu, sebagaimana ayat yang sudah sangat-sangat viral ini selalu dikutip di mana-mana ini, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, begitu ya. Allah akan meningkatkan atau menaikkan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang memiliki ilmu. Cita-cita bahwa semua orang itu harus sama rata sepenuhnya, tidak boleh ada perbedaan sama sekali, itu tidak dikenal oleh syariat Islam. Syariat Islam betul mengakui persamaan di dalam beberapa hal. Misalnya di mata hukum, semuanya sama. Misalnya Sayyidina Umar bahkan mengatakan, andaikan putri Umar lah yang maling, misalnya yang maling begitu kan kata Sayyidina Umar, maka saya sendiri yang akan menghukumnya. Kalau di mata hukum semuanya sama. Tetapi sekali lagi kita harus mengakui agama sendiri, syariat Islam sendiri itu juga mengakui beberapa kelompok yang memang secara derajat itu lebih tinggi dari yang lain karena nilai tertentu. Seperti misalnya kalau yang saya bawa di sini adalah nilai keilmuan. Dan inilah yang akan kita lihat atau jadikan perbandingan di pesantren. Kiai, asatid, dan santri itu menurut hukum kebiasaan itu adalah orang yang secara keilmuan lebih tinggi daripada santri. Jadi para kiai itu secara keilmuan itu lebih tinggi daripada santri. Sehingga sah misalkan kita katakan sekarang kiai itu lebih tinggi derajatnya daripada santri. Tapi dari segi apa dulu? Nah, dari segi keilmuan. Itu kita harus pastikan dulu sebenarnya. Karena takut nanti dikira sama dalam segala hal ya. Oh enggak sama dalam segala hal. Sebagai suatu manusia misalkan, sebagai manusia kita mulia karena manusia, itu semua orang sama. Tapi kiai itu memiliki nilai plus. Apa nilai plusnya? Yaitu keilmuan tadi itu. Kok bisa Anda mengatakan keilmuan menjadi nilai plus? Oh, kita tadi sudah sepakat bahwa aturan main di sini adalah menganggap yang menjadi patokan adalah syariat. Syariat sendiri mengatakan bahwa ilmu bisa menjadi pembeda status sosial seseorang. Oke, itu kita kira-kira begitu. Sekarang kita masuk ke gestur adab tadi itu. Slide berikutnya. Pertama, berikutnya itu slide berikutnya. Kita akan membahas yang pertama adalah ini yang sering yang sering disorot gitu ya, yaitu masalah bersalaman dan mencium tangan. Apakah itu diajarkan oleh Rasulullah begitu ya? Ya karena kalau kita melihat memang orang-orang yang menyerang tradisi pesantren itu kalau tidak, mohon maaf ya, Salafi Wahabi atau para itu golongan-golongan yang agak-agak bebas begitu ya. Di antara dua orang itu sudah. Yang golongan Salafi Wahabi ini nyerangnya dari segi itu diajarkan nggak oleh Rasulullah. Yang dari golongan kiri ini mereka mengatakan itu feodal begitu. Nah, masing-masing akhirnya menemukan dalil dari masing-masing ini. Jadi kayak yang golongan-golongan kanan ini semacam mengambil kesimpulan dari kiri. Jadi mereka kayak, oh itu selain nggak diajarkan oleh Rasulullah, itu feodal juga. Oh yang di kiri juga sama-sama ngambil manfaat kira-kira begitu ya. Nah sekarang saya akan membuktikan bahwa saya akan mengakui ya, nanti misalnya ada tata krama di pesantren yang tidak sesuai dengan syariat, saya akan katakan itu tidak sesuai syariat. Saya akan katakan begitu. Secara lantang saya akan katakan begitu. Tapi selama itu masih ada di dalam syariat, masih ada diakomodir oleh syariat, maka saya katakan itu ada di dalam syariat. Sekarang dari segi hadis, ini saya nggak baca semuanya ya. Saya akan baca misalkan, ini saya kutip dari Syarah Shahihul Bukhari atau Fathul Bari, karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa faqad jama'al hafidz Abu Bakar bin Al-Mukri juz'an min fi takmilil yad sami'nahu awrada fi ahadits katsirah wa asaron min jajibiha hadisus zara' al-abdi wa kana fi waqti Abdul Qais qala
Faj'alna natabadur min rawahilina fanuqabbil yadan nabi wa rijlahu. Ini bahkan kalau mungkin orang-orang yang ini ya, yang agak-agak di sini bisa jadi kalau saya terjemahkan ini mereka akan merasa risih. Apa kata Abdul Qais itu? Kata beliau, ketika kita datang dari perjalanan, kita akan apa namanya berlomba-lomba kira-kan begitu, atau bercepat-cepat untuk mencium tangan Rasulullah sekaligus mencium apa kakinya bahkan. Wa min hadisi Mazid al-Asri ini, wa min hadisi Usamah bin Syarid, kumna ilan nabi faqabbalna yadahu. Kita ketika ada nabi kita berdiri lalu kita mencium tangannya. Wa sanaduhu qawiyun, ini kata siapa namanya, kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Bahkan Sayyidina Umar sendiri, wa min hadisi Jabir anna Umar qama ilan nabi faqabbala yadahu. Ini adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi Rasulullah dengan para sahabatnya juga mempraktekkan itu semua. Jadi praktek mencium tangan, apakah ada di zaman, apakah Rasulullah mengajarkan? Loh, ini ada, silahkan dicari. Anda kurang baca saja sebenarnya ketika misalnya mengatakan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu adalah sahabat dan para dan Nabi. Sekarang coba slide berikutnya. Slide berikutnya. Sekarang kita akan melihat para ulama sendiri. Kan sekarang kita akan melihat dua pendekar ilmu hadis. Siapa? Imam Muslim sama Imam Bukhari. Yang mana insya Allah semua Muslim sepakat ya bahwa dua orang ini menjadi patokan di dalam atau menjadi referensi di bidang agama dalam ilmu hadis ya. Saya kira semua orang sepakat. Mau itu yang agak ke kanan, agak ke kiri, mungkin di tengah dan terserah begitu ya. Saya kira ini kita sepakat begitu. Saya kira ini kita sepakat. Apa? Diriwayatkan di dalam Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala itu bagi para pengkaji hadis insya Allah sudah terbiasa ya. Jadi biasanya ketika kita ingin mencari tahu referensi atau biografi para rawi hadis, salah satu yang dia lihat adalah Syiar A'lamin Nubala. Diceritakan dari Muhammad bin Hamdun bin Rustum apa? Sami'tu Muslim bin Al-Hajjaj ja'a ilal Bukhari faqala da'ni uqabbilu rijlaika ya ustadzal ustadzin wa sayyidal muhaddisin wa tabibal hadis fi ilalihi. Imam Muslim kan berguru kepada Imam Al-Bukhari begitu ya. Suatu ketika Imam Muslim datang kepada gurunya Imam Al-Bukhari kemudian mengatakan, wahai Imam Al-Bukhari, wahai guruku, mohon perbolehkan saya untuk mencium kakimu, ini loh, mencium kaki bahkan. Bukan tangan lagi maksud saya. Wahai ustadzul ustadzin wa sayyidal muhaddisin wa tabibal hadis fi ilalihi. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang kemudian mengklaim praktek yang ada di pesantren mencium tangan ya, mencium tangan atau bahkan mencium kaki gitu ya, itu berlebihan. Maka lihat dulu, kita lihat dulu, ada tidak diajarkan atau tidak? Diajarkan juga. Memang saya akui betul kalau sampai mencium kaki di mata beberapa orang akan dianggap berlebihan. Dan memang itu jarang terjadi ya di pesantren ya. Sampai mencium kaki itu sangat jarang. Tapi orang-orang itu jangankan mencium kaki, kadang sudah mencium tangan, sudah diiktirati habis-habisan. Apakah ada Rasulullah mengajarkan? Oh enggak. Apakah ada hadis yang Anda sering bawa-bawa itu loh, Imam Al-Bukhari sendiri itu mempraktekkan itu, kira-kira begitu. Maka slide berikutnya, maka kata para ulama, salah satunya adalah Imam An-Nawawi menjelaskan, lalu apa hukumnya? Maka kata Imam An-Nawawi menjelaskan, idza arada takbila yada ghairihi in kana dzalika li zuhdihi wa salahihi au ilmihi au syarafihi wa siyanatihi au nahwi dzalik minal umur ad-diniyah, maka lam yukrah bal yustahabbu, kata beliau. Ketika ada orang ingin mencium tangan orang lain, kalau itu dikarenakan kezuhudannya, kalau kesolehannya, ilmunya, maka kata yang mana itu semua diakui oleh agama, maka kata Imam An-Nawawi itu tidak makruh, bahkan hukumnya adalah sunnah. Kita misalnya mencium tangan guru kita misalkan, mencium tangan guru kita, itu hukumnya sunnah, yang sampai membungkuk gitu loh. Mencium tangan, kan kita secara teknis gitu ya, ini sebenarnya akan saya bahas lebih rinci setelahnya. Secara teknis kita akan membungkuk kan ketika bersalaman. Itu ya tidak apa-apa, bahkan disunnahkan. Itu Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Azkar. Kalau misalnya ada orang yang berusaha menentang ini, maka ya silahkan datangkan dalil Anda. Secara hadis, praktek para sahabat, praktek para ulama, lalu bagaimana konklusi hukumnya dari para ulama itu sendiri misalkan.
Kalau misalnya kita hanya berdebat, oh itu di mata saya itu kurang baik loh. Ketika di mata saya kurang baik, maka nanti penilaiannya malah relatif. Kita tidak menyatukan satu sudut pandang tertentu yang menjadi hakim antara kita berdua. Siapa misalnya yang berhak menentukan bahwa hal itu baik atau tidak antara kita berdua? Misalkan antara saya dengan A misalkan. Maka saya yakin kalau dia adalah umat Islam, maka patokannya sama. Apa? Yaitu syariat Islam. Dan syariat sendiri mengakomodir itu, kira-kira begitu. Tapi tentu di dalam salaman itu sendiri nanti ada aturan-aturan yang misalkan dengan lawan jenis itu tentu tidak boleh begitu ya. Maka saya akui juga, kalau ada beberapa Gus yang ini agak viral juga videonya gitu ya, beberapa Gus yang malah memberikan tangannya kepada jamaah-jamaahnya yang perempuan, maka itu sudah tidak boleh karena itu sudah bukan mahramnya. Itu jelas itu jelas menyalahi syariat. Siapapun itu, mau Gus, mau kiai, kalau dia dalam mempraktekkan salaman ini malah melanggar syariat, maka itu salah. Siapapun itu, mau Gus, kiai, doktor, syekh besar, siapapun itu sudah menyalahi syariat. Begitu. Slide berikutnya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Lalu slide berikutnya, ini sudah diterangkan saya tadi. Sekarang masalah al-inhina atau membungkuk. Perlu dibedakan ya, ada inhina, murni inhina saja, bukan teknis karena ingin bersalaman, ada yang inhina. Kalau inhina membungkuk karena teknis bersalaman, maka pembahasannya tadi. Pembahasannya boleh. Karena ya bagaimana caranya kita bersalaman kalau nggak membungkuk gitu loh. Masa kita mau gimana mempraktekkan salaman tanpa membungkuk gitu ya. Tapi ada pembahasan lain yaitu membungkuk yang bukan karena salaman. Contoh, saya contohkan seperti misalnya ada orang datang kita membungkuk sebagaimana, mohon maaf, sebagaimana orang Jepang gitu ya. Ketika misalkan bertemu dalam pertemuan-pertemuan di sekolah, ketika bertemu dengan yang lebih dewasa, ingin say goodbye berpisah di jalan, itu kan biasanya penghormatannya pakai membungkuk gitu ya. Nah, bagaimana hukum membungkuk itu sendiri? Membungkuk sendiri, coba ke slide berikut. Ini hadisnya ya. Jadi ada hadis menjelaskan bahwa ya Rasulullah ar-rajul minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hanilahu faqala la. Itu sudah jelas ya. Jadi Rasulullah sendiri mengakui membungkuk itu tidak boleh. Tapi membungkuk seperti apa yang tidak diperbolehkan? Itu ulama membahas. Untuk tadi sudah ya, yang membungkuk karena salaman. Ini murni membungkuk. Maka diperinci oleh ulama, silakan slide berikutnya. Sebenarnya hukum membungkuk itu sendiri, yang bukan membungkuk karena salaman, itu nanti dibagi-bagi. Perlu kita ketahui, kenapa kok membungkuk itu tidak boleh ya? Kita harus tahu ini dulu. Apa ilat membungkuk itu tidak boleh? Ilat membungkuk tidak boleh itu, karena membungkuk itu sama seperti perilaku, seperti ruku. Yang sampai hadir ruku itu ya. Yang mana ruku itu hanyalah penghambaan kita kepada Allah. Kok sekarang misalnya bungkuk itu kita ajukan kepada hamba, kepada makhluk, bukan kepada Allah, maka ulama akan membahas, ini nanti hukumnya haram atau makruh atau gimana. Karena seharusnya pembungkukan itu, yang sampai hadir ruku, itu hanya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperinci di sini, ini saya mengutip Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, tapi saya juga ada referensi lain kalau misalnya ini masih kurang, seperti misalnya di Hawashi Asyarwani atau di Tufatul Muhtaj. Maka kalau membungkuknya itu hanya sekedar tidak sampai hadir ruku, ya, tidak sampai ke membungkuk yang seperti orang ruku itu, maka ulama mengatakan itu makruh, syadidul makruh, ya. Misalnya membungkuk hanya sedikit gitu ya, membungkuk sedikit gitu ya, itu hukumnya makruh. Kalau membungkuk yang sampai parah, ya, yang sampai hadir ruku sebagaimana kita sholat, maka ulama mengatakan itu hukumnya, yang menurut yang kuat, itu hukumnya haram. Walaupun tidak ada qasdu, kita itu takzim atau mengagungkan orang itu sebagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan sampai hadir ruku, maka menurut pendapat yang kuat itu hukumnya haram. Kalau misalnya sekedar sedikit saja begitu ya, maka itu tidak dihukumi sebagai haram, hanya makruh saja. Ya cuma sekali lagi makruh itu kan tidak seharusnya dilaksanakan begitu ya. Cuman sekali lagi itu tidak otomatis haram begitu. Kita harus lihat dulu inhinanya seperti apa. Kalau inhinanya karena tadi
teknis karena bersalaman, maka ya sudah tadi pembahasannya. Masuk ke pembahasan salaman tadi. Baru yang dibahas di sini adalah murni membungkuk bukan karena bersalaman. Maka dibagi dua tadi. Kalau dia membungkuknya, memang ada yang mengatakan walaupun sampai hadir ruku itu masih makruh ya, asalkan tidak meniatkan takzim sebagaimana takzim kepada Allah, itu ada yang mengatakan makruh. Cuman sekali lagi yang kuat itu mengatakan kalau sampai hadir ruku itu hukumnya haram, dan itu juga yang diakui oleh siapa? Al-Imam Asy-Syahid Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau mengambil pendapat kalau sampai hadir ruku itu hukumnya haram yang kuat. Slide berikutnya. Ini kita loncat saja. Berikutnya loncat saja, itu karena hampir sama saja. Kita loncat terus. Itu sudah berikutnya. Nah, ini juga yang sering menjadi mahalus syubhat kira-kira begitu ya, adalah salam tempel. Untuk tadi membungkuk dan bersalaman sudah ya. Salam tempel itu menjadi sorotan bagi orang-orang begitu ya. Jadi kayak santri, misalkan salam tempel itu kan adalah adat di pesantren ya. Ketika santri misalkan memberikan sedikit atau memberikan hadiah berupa uang kepada kiai yang biasanya itu dikasih amplop dan dikasih sebelum pulang biasanya. Itu kan menjadi menjadi hal yang bagi orang luar mungkin agak aneh. Tapi sekali lagi, kan patokan kita adalah syariat begitu ya. Patokan kita adalah syariat. Maka kita harus memperjelas dulu apa status uang yang diberikan oleh santri kepada kiai. Saya katakan itu adalah hadiah. Hadiah hukum asalnya adalah sunnah. Rasulullah mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqbalul hadiyata wa yustibu alaiha. Ketika ada Rasulullah itu akan menerima hadiah pemberian orang lain, lalu akan mengganti hadiah itu. Jika ada yang memberikan hadiah, Rasulullah akan mengganti hadiah itu. Tapi ingat ya, ini bukan syarat. Maksud saya, bukan kemudian syaratnya orang memberi hadiah harus memberikan imbalan. Enggak. Ini adalah bagian daripada kebaikan Rasulullah. Ketika ada orang berbuat baik kepada Rasulullah, Rasulullah akan membalasnya dengan yang baik atau bahkan yang lebih baik. Tapi tidak disyaratkan di dalam hadiah harus menggantinya. Jadi tidak disyaratkan, tapi kan itu kan hadisnya mengatakan Rasulullah menerima hadiah lalu memberikan balasan kepada sahabat yang memberikan hadiah. Kalau santri sudah memberikan hadiah berupa uang, tapi kayaknya nggak memberikan ulang. Oh enggak, itu bukan syarat. Kalau mau nggak apa-apa ngasih ulang, membalasnya dengan pemberian. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada niatan ke sana. Itu adalah hukum asal daripada hadiah. Slide berikutnya. Itu adalah penguat saja, itu hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi tidak di Sahih Bukhari, tapi di kitabnya yang lain, yaitu ada Al-Adab Al-Mufrad. Sekarang sebagai penguat hukum sunnah ini, kan tadi kita sudah katakan hadiah itu hukumnya sunnah bagi siapapun. Kita misalnya mau memberi teman, memberi guru, memberi teman, saudara, memberi siapapun, itu hadiah hukumnya sunnah. Sekarang kalau kita memberikan hadiah kepada guru, itu semakin atau anjurannya semakin kuat. Maka dikatakan oleh misalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, istahabbu lit-thalib an yukrima syaikhahu bi hadiyatin in kana dzalika khalisan lillah la li syai'in minad dunya. Jadi karena memang asal pemberian hadiah itu adalah sunnah, nanti ya siapapun sebenarnya, mau itu kiai, mau itu guru, mau itu teman, mau saudara, ya sebenarnya tidak ada larangan di dalam agama. Selama pemberian itu bukanlah pemberian yang bendanya bukanlah benda yang diharamkan oleh syariat, ya maka sah-sah saja. Tidak ada larangan tentang hal itu. Apalagi misalnya kalau itu dalam konteks guru dan murid, santri dengan kiai, di mana santri-santri itu kemudian mengekspresikan kecintaan itu juga dalam bentuk misalkan memberi. Karena ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh kiai kepada santri, maka santri juga membalasnya. Kita mau membalas ilmu kan tidak mungkin kan, ilmu kiai lebih tinggi begitu ya. Atau bukan tidak mungkin aklan ya, tidak mungkin agatan kira-kira begitulah ya. Uang kita juga secara keilmuan kita sedikit, bagaimana kita mengajari kiai? Nah, maka bentuk balas budi kita kepada kiai, walaupun sekali lagi tidak wajib salam tempel itu tidak wajib. Santri memberikan salam tempel kepada kiai ketika sowan itu tidak ada yang mengatakan itu diharuskan. Misalnya kiai mengatakan kalau kalian bertemu sama saya, kalian harus salam tempel. Nggak ada yang seperti itu. Itu murni atas keinginan, atas kebebasan gitu daripada santrinya, karena rasa cinta tadi, lalu karena ingin memberikan hadiah tadi. Slide berikutnya.
Maka yang perlu diperhatikan dari salam tempel ini apa? Pertama, santri memberikannya dalam rangka hadiah, bukan dalam rangka apapun. Misalnya dalam rangka atau yang kedua ini, tidak ada paksaan dari kiai. Jadi bukan itu kewajiban kita memberi kepada kiai salam tempel itu, enggak. Lalu ini yang perlu diluruskan ya. Tidak ada kiai ya yang menjadikan salam tempel sebagai ladang penghasilan dan penghidupan. Perlu kita ketahui bersama-sama para asatid, para pendengar sekalian di sini, bahwa kalau kiai-kiai itu akan memiliki biasanya itu, walaupun ini masih bisa diuji ya, masih bisa diuji, yang saya katakan yang poin ini masih bisa diuji karena ini murni dari pengalaman yang saya lihat, yaitu kiai-kiai yang saya tahu itu tidak menjadikan, nggak ada gitu loh yang kiai yang setidaknya di istiqro nakis saya yang ini sifatnya doni tidak kuat. Nanti juga kalau misalnya ada yang misalnya menemukan fakta lain bisa nanti diskusi kita. Tapi tidak seharusnya memang kiai itu menjadikan salam tempel itu sebagai ladang penghasilan dan juga ladang kehidupan. Biasanya itu akan berbisnis kiai itu. Akan ada amalu, kalau bahasanya hadis itu ada amalu rojulin biadihinya, imma tijaroh, imma berjualan dan lain-lain. Kiai akan menghidupi keluarganya dan juga dirinya sendiri dari itu, bukan murni dari salam tempel itu. Bahkan ada kiai yang menolak bahkan kadang-kadang kalau diberi oleh santri, karena misalnya santri itu masih belum, bahasanya itu bukan finansialnya masih belum stabil begitu ya, santri itu nggak diterima kadang ketika diberikan sowan itu. Tapi yang jelas sekali lagi, terlepas dari misalnya kiai itu kaya atau tidak, nah ini dia. Misalnya kiainya sudah kaya, ngapain dikasih salaman? Atau misalnya ada yang berpengalaman, kiainya sudah punya ini, ngapain masih dikasih uang? Sekali lagi teman-teman, itu adalah hadiah. Hadiah itu secara hukum asal itu sunnah. Ke siapapun, mau ke orang miskin, mau ke orang kaya dan lain-lain. Itu sifatnya hadiah saja. Itu kalau kita bicara hukum syariatnya. Itu kalau kita bicara hukum syariat maka tidak ada. Tapi memang kalau kita bicara yang seharusnya, ya kiai itu tidak seharusnya kemudian menjadikan itu sebagai ladang penghasilan, dan setahu saya memang belum ada, atau ya, setidaknya dalam istiqro nakis saya itu belum ada. Kalau nanti ada kita bisa diskusikan. Slide berikutnya. Oke, kita masuk ke masalah framing media ya. Ini kita sudah masuk ke yang akhir, jadi kita singkat-singkat saja karena saya kira sudah lumayan banyak juga sudah ya penjelasan saya. Saya mohon maaf, itu saya tidak terbiasa dengan membahas apa yang ada di belakang layar gitu ya. Saya hanya melihat apa yang tampak di permukaan dan saya akan menilai itu. Yang jelas memang yang dilakukan oleh Trans7 dengan framing itu ya, atau misalnya ada platform-platform lain, baik itu sosial media ataupun media arus utama, itu memang kita harus memahami dulu apa yang membuat Trans7 itu dikecam gitu ya. Trans7 itu dikecam, ini mungkin masih ada yang masih tidak nangkap gitu ya, kenapa kok dikecam gitu ya, kenapa kok misalkan itu mengundang amarah santri yang luar biasa. Itu adalah karena satu ya, itu mengambil footage yang tidak tepat. Kemudian juga maaf sebentar, narasi yang liar, karena tidak ada tidak ada pengkhususan kira-kira begitu ya, seakan-akan mengarah kepada semuanya, lalu kemudian disampaikan dengan nada yang mengejek. Itu adalah framing daripada media. Cuman sekali lagi, apakah misalnya di belakang layar ada usaha untuk kemudian memframing pesantren sedemikian rupa agar orang-orang tidak suka pesantren, agar orang-orang tidak suka kepada Islam misalkan? Nah itu sesuatu yang belum bisa saya hukumi. Karena sekali lagi saya itu kurang terbiasa membahas apa yang di belakang layar. Saya hanya melihat fakta-fakta yang ada di luar dan kesalahannya ini berdasarkan ini. Kalau di belakang layar, saya tidak menutup kemungkinan ada ya, misalkan framing media misalkan ingin menjatuhkan nama baik pesantren dan lain-lain, itu ada kemungkinan ke sana. Tapi kita masih perlu bukti kuat untuk membuktikan itu. Bisa jadi itu ya hanya murni kesalahan belaka dari awak media Trans7. Cuman memang beberapa santri mengakui bahwa andaikan footage yang diberikan Trans7 itu bukan pondok pesantren Lirboyo,
Tapi misalkan yang memang para asatid atau para gus yang memang sebagaimana digambarkan oleh Trans 7, itu saya yakin para santri tidak akan protes. Loh ya, memang saya juga mengkritik itu kok. Kalau Anda misalnya fotonya adalah gus-gus yang tidak katakanlah ya tidak memiliki akhlak yang baik misalkan. Gus-gus yang misalnya kehidupannya itu seperti itu, kehidupannya yang bisa kita katakan aura duniawinya sangat kuat sekali misalkan. Ya maka saya yakin santri itu tidak akan protes. Yang jadi masalah adalah nadanya sudah kayak mengejek begitu kan. Lalu footage yang diambil adalah footage-nya Pondok Pesantren Lirboyo, yang mana kita sudah tahu kalau pesantren Lirboyo ini adalah pesantren yang besar dan tidak yang saya kira tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak seharusnya. Adapun jalan ngesotnya misalkan, jalan ngesot gitu ya, jalan ngesot itu gimana? Jalan ngesot itu teman-teman, di dalam pemahaman saya di dalam kasus itu adalah teknis saja, teknis ingin bersalaman saja. Karena itu bagian dari teknis bersalaman, maka maksudnya hukum yang tadi. Bagaimana hukum bersalaman tadi? Itu adalah teknis bersalaman saja. Jalan ngesot itu ya. Karena ya kiai misalkan sedang duduk gitu ya, maka teknis yang lebih, bukan teknis dalam artian teknis ini ya, bukan teknis yang seharusnya, enggak, bukan teknis, tapi lebih enak secara teknis itu kalau misalkan kita jalan ngesot begitu ya. Jadi ya itu bagian dari teknis bersalaman saja. Bukan keharusan, tapi ya bisa saja Anda bersalaman tidak dalam keadaan ngesot, itu bisa saja, itu terserah kalau teknis. Yang penting kalau selama itu adalah bagian dari teknis, maka nanti pembahasannya masih di dalam rangka bersalaman tadi. Berikutnya, ini kita agak cepat. Nah, ini kalau media sosial saya kira itu ya. Memang kalau media sosial kita sudah kayak hutan kira-kira begitu ya. Kita sudah sulit membedakan mana yang benci, mana yang mengkritik, mana yang mau mengerti, mana yang tidak mau mengerti. Ditambah kemudian para netizen itu sudah termakan kabar tapi tidak memverifikasi terlebih dahulu. Slide berikutnya. Nah, ini adalah yang terakhir ini. Ini reaksi orang pesantren ya. Ini saya ringkas. Ini mungkin yang terakhir karena untuk refleksi itu mungkin tidak usah, karena saya berharap semua orang berharap pesantren ini ke depannya semakin baik lagi. Tapi yang jelas saya menyesalkan gitu ya reaksi orang-orang pesantren yang malah tidak memberikan kondisi yang lebih baik, kira-kira begitu ya. Misalnya saya contohkan, ada orang misalkan mengkritik pesantren dan kritikannya bagus, misalnya seperti di robohnya musala Al-Ghazini itu ya. Ada orang yang mengkritik dari segi kerangka bangunan, itu kan bagus kritikannya, kita akui bagus kan, bahwa misalnya secara kerangka musala ini kurang baik, kira-kira begitu ya. Lalu ada yang mengatakan mondok dulu baru ngerti. Nah, itu kan sebenarnya bukanlah argumen yang baik. Itu adalah ad hominem namanya. Jadi kayak kita itu menyerang pribadi orangnya agar dia tidak fokus lagi terhadap diskusinya. Harusnya kita jelaskan bahwa misalnya yang salah itu memang salah, yang benar itu yang benar itu kita jelaskan. Kok bisa benar, kenapa? Kita jelaskan. Harusnya seperti itu. Misalnya ada orang misalkan mengatakan bahwa salaman itu atau misalkan salam tempel itu adalah feodal. Bukan kemudian kita menyerang orang lain mengatakan mondok dulu baru ngerti. Itu kan sama saja kita mengatakan Anda kalau mau mengkritik presiden, Anda harus jadi presiden dulu. Anda kalau mau mengkritik DPR, ya jadi DPR dulu. Itu kan tidak sehat begitulah kira-kira ya. Ya selama tasawur kita sama gitu ya. Selama pemahaman kita sama, maka kita berhak kemudian untuk saling berdiskusi. Jadi jangan kemudian kita menyerangnya, Anda kalau nggak mondok jangan komentar tentang pondok. Enggak, silahkan komentar tentang pondok. Tapi sekali lagi, itu yang adalah kritikan, bukan fitnah. Kalau fitnah kita jelaskan, mohon maaf yang Anda sampaikan itu salah, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena fakta di lapangan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mohon maaf, pernyataan Anda salah. Kenapa kok salah? Karena seperti ini, seperti ini. Kita jelaskan itu, berurutan. Itu kan baik, daripada kita menyerang, mundur dulu, biar ngerti. Ada orang misalnya ngeritik, santri ikut ngecor. Itu menurut saya kritikan yang bagus. Karena memang dalam pandangan saya pribadi, tidak seharusnya kemudian santri itu ikut ngecor. Bisa saja ikut ngecor, tapi pastikan dulu safety-nya misalkan, peralatannya dan lain-lain. Kalau safety-nya masih belum kita anggap aman, ya maka tidak seharusnya santri juga ikut ngecor. Uang ada tugas masing-masing begitu kan. Jangan diserang, mondok dulu biar ngerti. Itu kan harusnya Anda jelaskan.
mana yang benar, mana yang salah paham, mana yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, mana yang itu adalah salah paham. Apalagi misalnya sampai itu ya viral salah satu saya katakan oknum saja gitu ya, sampai mengancam demo di depan Trans 7 lalu mengatakan jangan sampai kader-kader titik-titik itu begitu ya, itu tidak saya sebutkan nama kelompoknya, menggorok leher kalian misalkan. Itu kan malah reaksi yang malah memperkeruh suasana. Sudah santri dianggap feodal, kiai dianggap feodal, pesantren dianggap feodal, lalu ditambah ancaman penggorokan leher, itu kan memperkeruh suasana saja. Itu tidak membuat suasana jadi lebih baik. Harusnya kita orang-orang pesantren ini, itu kita harus lebih terbuka. Kita harus menimbang mana argumen atau mana kritikan orang itu yang baik, yang yang sesuai fakta, yang tidak. Kalau sesuai fakta ya sudah kita akui sebagai kesalahan. Misalnya ada orang yang mengkritik pesantren itu tidak mau transparan misalkan dari segi keuangan. Oh itu bagus sekali. Mengingat sekarang rata-rata pesantren yang saya tahu ya itu tidak, terutama yang tradisional, itu tidak misalkan mengkonsep struktur baik itu berkaitan dengan keuangan, organisasi dan lain-lain, itu tidak dilakukan dengan cara yang rapi misalkan. Itu kritikan yang bagus, sangat bagus. Dan kita terima, kita akui dengan lapang dada bahwa itu masih kurang bagus. Kita akan memperbaikinya. Bahwa misalnya dalam membangun kita harus pakai kerangka yang baik dan benar. Oke, itu adalah kesalahan dan kita mengakuinya. Ya, baik, begitu saja mungkin dari saya untuk refleksi masa depan pesantren, itu saya kira sudah cukup. Itu saya berharap itu insya Allah sudah tercakup daripada poin-poin sebelumnya. Slide terakhir dari saya sekian. Sekian, terima kasih, dan kita bisa ke sesi diskusi. Kalau ada poin-poin yang dirasa kurang dimengerti dan kurang cocok, bisa kita diskusikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustadz Badrut Tamam Abduh yang telah memaparkan materinya. Masya Allah, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh beliau, dan sangat banyak sekali nilai-nilai yang beliau transfer kepada kita semua. Menuju acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Saya beri waktu, saya beri kuota maksimal 2 penanya saja ya. Mungkin angkat tangan yang ingin bertanya. Ada saudara Faik Agna Muttaqin dan Deden Hidayat NS. Oke. Pada saudara Faik Agna Muttaqin dan saudara Deden Hidayat NS, saya kasih yang pertama saudara Faik Agna Muttaqin terlebih dahulu. Silakan open mic dan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar, Ustaz? Terdengar insya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Al-Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya yang luar biasa. Banyak beberapa yang bisa saya serap, bisa saya pahami dari yang disampaikan. Yang ingin saya tanyakan adalah sebelum masuk ke dalam pertanyaan yang utama, bahwa yang namanya adab itu kan bagian daripada muamalah gitu kan. Kalau misalkan dalam kaidah usul itu ada yang namanya al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal dalam muamalah itu kan boleh, kecuali kalau misalkan ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan muamalah, berarti adab itu kan bagian dari muamalah juga. Sehingga memang harus berdasarkan pada syariat yang memang untuk mengistimbat hukum itu diperlukan dalam dalil-dalil yang menghukumkan syariat tersebut. Nah, kalau berkaitan dengan adab itu sendiri yang disampaikan oleh Ustadz, itu kan ada beberapa perintah ataupun larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tadinya seperti mencium tangan, bermusafahah, kemudian larangan inhina dengan berlebihan. Nah, ini kan sesuatu yang memang jarang untuk disampaikan di
di beberapa saja di pondok pesantren. Nah, sehingga ada beberapa kasus ataupun beberapa kejadian yang memang dalam pengamalannya itu dalam kesan masyarakat Indonesia secara khusus itu kan terlihat kesannya berlebihan gitu kan, ketika ada beberapa gestur atau beberapa hal yang memang ini bukanlah penghormatan. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah syariat membatasi gitu kan, apakah ada batasan-batasan syariat yang memang itu dijadikan tolak ukur adab itu harus dilakukan kepada guru atau syekh itu seperti apa batasan-batasan yang menjadi core ataupun yang menjadi pijakan gitu, terutama untuk masyarakat, atau memang yang terjadi di pesantren ataupun beberapa sebagian pesantren itu adalah tradisi gitu kan, apakah seperti itu, sehingga kita bisa membedakan apakah yang menjadi kasus-kasus di sebagian pesantren itu adalah bagian dari budaya atau memang merupakan bagian dari syariat yang memang diamalkan oleh para santri yang sebelumnya, misalkan oleh para ulama kepada ulamanya gitu kan. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab atau gimana? Langsung saya jawab, Ustaz Badrul. Antum jawab maksudnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Sangat baik sekali. Ini saya yakin berlandaskan kepada fakta di lapangan, mungkin keresahan begitu ya. Memang kemudian ketika kita hadapkan antara syariat dengan adat, nah itu dia. Misalkan kebiasaan masyarakat kita yang sangat rancu misalkan dengan beberapa gestur tertentu ketika dilihat begitu ya. Pertama, kalau misalkan kita ingin melihat tadi ada misalnya beberapa pesantren yang melakukan gestur-gestur yang dianggap berlebihan, tapi ada landasan syariatnya. Itu sebenarnya para ulama membahas ketika ada syariat, ada dalilnya, tapi di mata adat itu dianggap tidak baik. Itu ada pembahasannya. Mana yang harus kita dahulukan, apakah syariat atau adat? Nah, para ulama sebenarnya nanti akan membagi-bagi. Dilihat dulu syariatnya seperti apa, adanya seperti apa. Apakah nanti adanya itu adalah ada yang misalnya sampai ke tingkat haram, atau misalkan adanya itu nanti misalkan kita lakukan nanti akan menimbulkan persepsi-persepsi tertentu, maka itu dibahas juga. Nah, ketika kemudian itu menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, maka kadang ada yang didahulukan daripada syariah ini. Cuma ingat ya, syariahnya ini bukan syariah yang wajib ya. Kalau syariah wajib, dia tetap wajib. Maka ada seperti apapun, tidak akan pernah bisa menghalangi syariah yang wajib ini. Cuman kalau sekadar, mohon maaf itu anggaplah sekadar sunnah, gitu ya. Ketika bertentangan dengan adah gitu, maka ulama juga membahasnya. Nanti akan kita lihat. Saya contohkan misalkan. Yang sunnah misalkan dalam makan itu adalah mengangkat kaki misalkan begitu. Tetapi kalau kita lihat sekarang, misalkan kita sama guru kita misalkan gitu ya, mengangkat kaki itu kan gimana begitu? Padahal ada dari syariatnya begitu. Lalu bagaimana? Nah, kita akan melihat sekarang yang sekiranya itu memiliki efek yang lebih baik kira-kira begitu. Kita lihat bahwa ada ini misalkan tetap dilakukan kalau kita langgar maka misalnya akan menimbulkan keresahan sosial yang berakibat fatal misalkan begitu. Sedangkan tadi mengangkat kaki dengan satu kaki tadi itu ketika makan secara syariat ketika sunnah ditinggalkan dia tidak berefek kepada dosa misalkan begitu kan. Maka nanti diperbolehkan mentakdim yang ada daripada yang syariat. Begitu. Nah, sekarang misalkan kita kembali kepada pesantren gitu ya. Pesantren itu dulu misalkan kita mau karena sebagaimana saya sampaikan di kesimpulan akhir sebenarnya. Dulu itu pesantren adalah lembaga tertutup. Jadi, tapi sekarang nggak ada istilahnya lembaga pesantren itu tertutup sehingga apa yang terjadi di pesantren juga akan dilihat di orang luar. Maka sekarang mungkin di dalam syariat misalkan ada pembahasan mencium kaki kan, mencium kaki tadi dijelaskan kan, dan ada dalilnya misalkan Imam Al-Bukhari sendiri yang Muslim mencium kaki daripada Imam Al-Bukhari. Mungkin dulu pesantren ketika dia masih tertutup dan masih belum ada sangkaan-sangkaan dari luar, kita masih bebas melakukannya. Pertama itu tidak menyalahi syariat, yang kedua kita tidak bersalah secara adat misalkan begitu. Tapi sekarang ketika sudah terbuka begitu ya, maka pesantren juga perlu mempertimbangkan itu maksud saya. Kalau sampai tingkatan mencium kaki, yang mana ada mencium kaki itu mungkin bagi kebanyakan orang Indonesia dianggap aneh.
maka kita akan mempertimbangkan itu. Walaupun ada dalil syariatnya, kita perlu mempertimbangkan efek sosial tadi. Tapi sekali lagi, ketika misalnya ada yang melakukan, jangan langsung kita hukumi, wah ini nggak diajarkan Rasulullah, ini begini. Kita sekadar mengatakan itu lebih elok mungkin tidak dilakukan. Bukan kita mengatakan tidak ada dalilnya. Ada dalilnya, teman. Sekali lagi, ada kasus di mana terkadang syariah itu akan berhadapan dengan adah. Yang mana adanya itu juga memiliki implikasi kuat misalkan. Sedangkan syariah ini, yang sunnah tadi, ketika ditinggalkan misalnya, tidak berefek kepada haram tadi. Cuman rinciannya ini ada banyak rinciannya sangat banyak detail, dan saya juga agak sedikit lupa rinciannya, takut juga saya salah juga. Tapi kalau yang aku tanyakan adalah yang di pesantren itu budaya atau memang akhlak? Misalkan dari guru-gurunya, begitu ya. Itu kalau saya pribadi belum bisa memastikan apakah yang di pesantren itu adalah budaya yang kemudian ternyata ada landasan syariatnya, atau memang syariat duluan yang kemudian cocok dengan budayanya, katakanlah begitu ya. Itu kita tidak bisa memastikan itu. Yang jelas yang saya jelaskan tadi adalah selama ada dalil syariatnya, maka kita jangan terburu-buru menilainya, mengatakan itu tidak sesuai syariat lah, tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak pantas, feodal dan lain-lain. Maksud saya kita harus lebih berhati-hati dalam menilai sesuatu. Kalau misalkan kita ingin mendiskusikan, tadi kan itu adalah poin lain sebenarnya kan dari yang saya jelaskan tadi. Apakah di pesantren itu warisan dari budaya Jawa, atau itu memang adalah syariat yang itu adalah turunan dari gurunya begitu. Itu kita perlu kajian yang lebih panjang saya kira. Berarti kita harus nanti meneliti dari segi sejarah, dari segi kita harus meneliti nanti bagaimana Islam masuk, kemudian kita harus meneliti juga bagaimana budaya di Indonesia, dan itu saya yakin itu bukan kajian yang sederhana. Kita perlu pembuktian yang banyak begitu. Cuman sekali lagi, patokan kita adalah selama itu ada dalil syariatnya, berarti tidak komodir oleh syariat. Tapi sekali lagi, meskipun nanti ada dalil syariatnya, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana opini-opini orang luar melihat pesantren. Karena sekali lagi, mungkin dulu ketika pesantren itu masih tertutup, murni orang pesantren saja, kita mau melakukan apapun selama ada dalil syariatnya, kita mungkin dianggap oke-oke saja. Tapi sekarang misalnya, ketika orang luar sudah melihatnya juga, maka kita harus bagaimana? Itu yang menurut saya perlu kita pertimbangkan. Saya tidak makan kita harus mendahulukan syariat atau adanya ya. Yang ingin saya katakan adalah kita harus mempertimbangkan itu semua. Apakah kita harus mau mendahulukan yang ada hadisnya tadi, yang sunnah hukumnya, atau yang ada ini tadi, yang itu berkaitan dengan persepsi masyarakat. Kita harus mempertimbangkan itu. Atau memang kita ingin mengenalkan syariat Islam, kan orang-orang itu kan memang ada kalanya mengatakan itu bukan syariat Islam karena belum tahu dalilnya. Ya sudah, kita berarti jelaskan saja. Yang sunnah seperti ini loh, misalkan seperti yang saya katakan tadi, makan dengan cara kaki diangkat satu. Itu mungkin opsi kita tidak memilih syariat dengan cara bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Kita mengedukasi bahwa yang saya lakukan ini ada syariatnya loh. Dan yang berhak berkomentar adalah orang Islam juga tentunya. Kalau misalnya orang di luar agama lain, yang mana kompas moral, kompas kebenarannya itu juga lain, maka sebentar dulu, kita jangan debat di sini dulu. Kita debat di usul agamanya dulu. Kita kalau misalnya ada orang Kristen misalkan gitu ya, menilai cara beragama kita, yang mana cara beragama kita sudah sesuai dengan syariat, kok mereka menilai pakai kompas moral mereka menilai pakai kompas kebenaran mereka, maka jangan ke sini dulu, kita yang lebih atas dulu, kita debat dengan Tuhannya dulu gitu. Kita debat di sini dulu, jangan di bawah-bawahnya. Kira-kira begitu. Ya, itu jawaban dari saya. Semoga penjelasan dari Ustadz Badru dapat dipahami dan diserap ya oleh saudara Faik. Lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu saudara Deden Hidayat NS. Pada saudara Deden, dipersilakan untuk bertanya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, berkaitan dengan tradisi pesantren ini ya. Kalau di Al-Quran banyak ayat Al-Quran, salah satunya itu tentang adab gitu ya. Quran surat Luqman surat 31 ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim
wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, tapi Ustadz, kalau misalnya dilihat dari kondisi tradisi pesantren itu kan di satu sisi, karena saya juga backgroundnya mahasiswa pendidikan gitu ya, melihat realita hari ini juga kan banyak para peserta didik yang kehilangan rasa hormat gitu kepada gurunya gitu. Mungkin sudah banyaklah video viral gitu ya. Ketika seorang guru hadir di kelas tidak diberikan haknya sebagai guru untuk dihormati gitu. Mungkin seorang guru ya tidak begitu meminta-minta gitu, tolong hormati, tidak. Tapi harusnya sebagai siswa ataupun santri itu sudah tahu gitu tentang hal itu, karena di kitab Ta'lim juga kan di mukadimahnya dijelasin bahwa banyak orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tapi ketika dia metode ataupun cara dia belajar itu salah, akhirnya hasil yang harusnya berbuah manis itu tidak dia rasakan gitu dalam hidupnya gitu. Nah, paling mau bertanya Ustaz, berkaitan dengan satu kaidah fikih, kaidah usul Ustaz, yang al-adat al-muhakkamah, terus kan kalau di Indonesia khususnya itu ada yang berbunyi ya, bukan khusus, tapi perkataan ataupun semuanya atau apa gitu yang di daerah Padang kalau adat bersandi syara bersandi kitabullah gitu. Tapi kondisi di Padang ataupun di daerah itu juga ada seperti yang perempuan yang seolah membeli laki-laki ketika pernikahan gitu. Jadi seolah mahar itu sendiri ditukar gitu. Nah dari sini bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hal tersebut? Lalu bagaimana penerapan kaidah usul fikih terhadap hal-hal yang terjadi hari ini? Karena kalau secara singkatnya gitu ya, yang saya baca mah segala hal yang terjadi hari ini tuh pasti ada hikmahnya gitu. Mungkin untuk membangkitkan kita lagi, khususnya orang lain ataupun kita yang di luar lingkungan tersebut, untuk lebih aware lah terhadap hal-hal yang dirasa sudah mulai dilupakan. Mungkin seperti itu Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini sama juga berangkat dari keresahan di WKI gitu ya, di lapangan. Tentang misalnya masalah sekarang kita melihat lembaga-lembaga pendidikan yang kurang, katakanlah ya, kurang beradab, kita katakanlah begitu ya. Itu memang tugas besar kita selaku orang-orang yang ada di dalam pendidikan, bagaimana sekiranya itu kita mentradisikan ini kembali. Ini sebenarnya ada sangkut pautnya, misalkan kalau Islam sendiri, tradisi Islam, budaya Islam sendiri sebenarnya dari dulu itu sangat mengagungkan kepada guru. Mengagungkan tentu itu tidak membatasi cara berpikir kita ya. Maksud saya mengagungkan itu dalam gestur-gestur yang ada di dalam tubuh kita. Kalau dalam pikiran, kalau kita lihat para ulama itu sangat-sangat sadis sekali. Kadang murid membantah guru, pikiran gurunya itu sudah persoalan beda sudah. Itu bukan persoalan adat, tapi murni ilmu, perdebatan keilmuan. Tapi kalau kita lihat, walaupun kadang para ulama itu memiliki perdebatan yang luar biasa, tapi di lapangan ketika bertemu adatnya itu luar biasa. Nah, itu memang menjadi PR besar kita untuk kembali lagi untuk kalau memang kalau saran saya memang para saran guru saya, kalau yang seperti itu kan sifatnya adalah hikmah atau sifatnya kita bisa ambil dari cerita-cerita. Maka mungkin kita bisa nyebarkan cerita-cerita itu kembali, bahwa misalnya para ulama akhlaknya seperti ini, para ulama kalau ada guru seperti ini, kalau ada ada masyayikh seperti ini, bagaimana murid itu seperti ini. Itu perlu kita kenalkan lagi, karena sebenarnya orang-orang yang mungkin tidak melakukan itu bukan karena mereka tidak mau, ya karena tidak tahu saja begitu. Jadi kita jelaskan kepada mereka. Cuman ya memang kalau saya pribadi itu melihat bahwa adab itu ya yang gestur di tubuh. Kalau di pikiran maka Anda bebas. Bebas dalam artian misalnya Anda itu bertentangan dengan kesimpulan atau penjelasan dari guru Anda atau bahkan kiai, maka Anda itu boleh tidak sama asalkan dalil Anda kuat.
Asalkan dalil Anda kuat, maka Anda bisa berbeda. Takutnya nanti jangan-jangan Anda yang tidak paham gitu kan kepada keterangan guru atau ustaz atau kiainya begitu. Tiba-tiba sok-sokan mengatakan saya berbeda loh. Itu persoalan beda, bukan adab. Tapi kalau adab yang ada di gestur tubuh, saya melihatnya yaitu memang harus kita kenalkan kepada orang-orang. Ima itu kita dari pengajian. Tapi gini ya, jangan kita berharap semua orang melakukan itu semua. Kita kalau menyadarkan orang itu persoalan yang sangat sulit. Kita hanya bisa kemudian menjelaskan masalah mereka mau mengikuti atau tidak, itu urusan mereka. Jangankan di persoalan-persoalan adab, persoalan keimanan pun, itu Islam hanya memerintahkan kita untuk menjelaskan kepada orang non-Islam, non-Muslim misalkan, bahwa agama Islam itu benar karena ini. Ayo kita masuk ke agama Islam. Masalah mereka tidak mau, itu sudah persoalan. Yang penting, kita sudah menjelaskan. Apalagi kalau kita sudah bahas barokah ya. Misalkan santri yang tidak taat begitu atau tidak beradab kepada gurunya, nanti malah ilmunya tidak barokah. Namun sekali lagi, barokah ini adalah hal yang abstrak. Itu nilai yang tidak kelihatan. Sehingga terkadang ada juga beberapa orang yang memanfaatkan ini. Misalkan beberapa yang saya baca ya, beberapa kasus misalkan kasus hila itu, gurunya itu atau kiainya itu menyuruh muridnya untuk melakukan hal-hal tertentu yang menyalahi syariat. Dikatakan bahwa dengan begini kalau kamu gak mengikuti saya, nanti Anda gak dapat barokah loh. Nah, itu juga persoalan kita juga. Jangan sampai kemudian barokah itu yang menjadi landasan kita dalam menghormati guru dan juga para kiai, itu menjadi alat untuk memanfaatkan orang lain. Itu yang perlu kita hati-hati memang. Maka sekali lagi, kita itu dalam mencari ilmu, sebagaimana ta'limul muta'allim. Ta'limul muta'allim itu mengajari kita untuk berguru, bahkan sebelum kita menjadi murid. Dengan cara apa? Kita mencari guru yang betul-betul kompeten, secara syariat, secara adab, secara akhlak begitu. Kalau masalah seperti tadi, al-adatu muhakamatun begitu ya. Sebenarnya itu kita ada pakemnya gitu ya. Maksud saya, al-adatu muhakamatun itu tidak kemudian bebas begitu bisa dipraktekkan ke apa saja. Kita harus melihat juga bagaimana. Saya sendiri tidak terlalu ahli di bidang kaidah fikih, karena saya pribadi sebenarnya saya mempelajari keilmuan Islam secara umum, tapi secara khusus saya mendalami ilmu logika sekaligus ilmu kalam. Yang jelas, sebagaimana saya pelajari, al-adatu muhakamatun itu tidak dalam artian bebas, tapi ada pakem-pakemnya, ada syaratnya. Misalnya di suku mana, misalkan, tapi ingat al-adatu muhakamatun itu tetap tidak boleh menyalahi syariat Islam ya. Yang misalnya al-adatu muhakamatun itu sejauh dia tidak menyalahi syariat. Ketika dia menyalahi syariat, ya sudah, mau adat seperti apapun maka tidak boleh. Cuman misalkan seperti di kasus misalkan suku Bugis tadi mungkin ya, bahwa mahar itu misalkan saling memberi gitu ya. Nanti itu sudah masuk ke pembahasan fikih. Kalau di fikih nanti sebenarnya selama tidak disebutkan ketika akad, itu sebenarnya kita bisa larikan misalkan bahwa sama-sama saling memberi hadiah. Jadi misalkan si calon suami memberikan hadiah kepada si istri memberikan hadiah kepada, atau misalkan pemberian dari suami kepada istri itu bukan mahar, melainkan hadiah. Itu nanti kalau kita sudah bicara muamalah tadi, bicara hukum gitu ya, maka nanti rincian ada sendiri. Yang jelas, kalau tidak disebutkan ketika akad, misalkan dengan mahar sekian dan diganti oleh dengan sekian, nah selama seperti itu ya maka sah-sah saja pemberian si laki-laki. Asalkan tadi itu sebenarnya rinciannya di hukum fikih. Kalau yang kita bicara adalah yang lebih luas yaitu tadi al-adatu muhakamatun, maka patokannya tadi selama itu tidak menyalahi syariat. Kalau sudah menyalahi syariat, adat seperti apapun maka tidak boleh kita biasakan. Maka kan ada kalam masal atau pepatah gitu ya dari beberapa guru. Bukan kemudian kita membiasakan tradisi, tapi kita harus menjadikan syariat itulah sebagai tradisi begitu. Ya, demikian dari saya. Kalau kurang lebih daripada jawabannya saya mohon maaf. Ya, demikian dari jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustadz Badru terhadap apa yang telah beliau sampaikan.
Mungkin sebelum menutup acara pada kesempatan kali ini, mungkin saya minta dari Ustadz Badru untuk closing statement. 2-3 menit boleh closing statement. Silakan. Oke, baik. Ini adalah closing statement dari saya. Saya adalah santri. Saya mondok di pesantren 10 tahun. Di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Dan saya mengalami bagaimana pahit manis sebagai seorang santri itu. Saya juga merasa sakit hati ketika ada orang misalkan mengeritik pondok pesantren dengan cara yang tidak tepat, bahkan sampai ke fitnah, bukan mengeritik. Tapi sekali lagi teman-teman, misalnya di sini yang sama-sama santri ini, kita harus melihat kritikan-kritikan itu secara proporsional. Apa yang salah dari pesantren kita akui sebagai kesalahan. Jangan kita itu jangan kita itu memaksakan diri. Salah itu kita tetap kita cari alasan bagaimana sekiranya benar. Enggak, kalau salah kita katakan salah. Kalau benar kita katakan benar. Kita harus meletakkan kebenaran itu kepada kebenaran itu sendiri. Kata Sayyidina Ali karamahullah wajhah, gimana? Astagfirullahaladzim, saya lupa kutipannya, itu dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Muqi' minad Dhalal. Jadi kata beliau itu, saya ingat artinya saja. Jadi kebenaran itu tidak ada pada siapa, tapi ada pada apa. Jangan hanya misalnya guru kita misalkan yang melakukan, kita tiba-tiba kemudian mengatakan, oh iya itu benar karena guru kita misalkan. Oh enggak, kalau itu secara zahir sudah salah, kita katakan salah. Mau siapapun, mau pondok kita, pondok orang lain, pondok yang di luar kita misalkan, lembaga pendidikan di luar pesantren, pendidikan Islamnya baik, kita akui itu baik. Kita harus adil sejak dalam pikiran. Kita tidak boleh kemudian membela kebenaran karena alasan-alasan yang sifatnya itu sifatnya itu misalnya seperti perasaan kita hati. Karena perasaan kita mengatakan ini nggak enak, kalau dikatakan nggak benar, kita katakan itu benar misalkan. Enggak, kita harus mendasarkan semua itu kepada penilaian yang tepat sesuai syariat, sesuai akal, begitu. Itu demikian dari saya, closing statement dari saya, dan saya terima kasih kepada semuanya yang sudah ada di sini, sudah mendengarkan penjelasan dari saya, dan saya juga mohon maaf sekali apabila ada kata-kata yang salah, kesimpulan yang salah, kutipan yang salah. Ini adalah jika ada kesalahan dari saya itu murni dari saya, dan jika ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan dari Ustadz Badrut Tamam. Semoga dengan materi yang telah beliau sampaikan ini dapat memberikan worldview baru bagi kita untuk menimbang dan menelaah lebih adil dan ilmiah tentunya terhadap polemik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dalam agama Islam secara umum. Saya selaku moderator berterima kasih kepada Nadwa Academy yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya juga berterima kasih kepada audiens semuanya yang telah bersedia untuk menyimak dan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf. Dan mengikuti, saya ulangi lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para audiens yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Saya juga memohon maaf apabila ada kurang kata yang kurang berkenan, dan kepada audiens yang belum sempat untuk bertanya atau berdiskusi di forum ini, saya ucapkan mohon maaf juga. Saya selaku moderator pamit undur diri, dan marilah kita akhiri acara pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.